Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam aksi baku tembak dengan Brigadier Richard Eliezer Pudihang Lumiu masih bergulir panas. Insiden baku tembak yang diawali dengan dugaan pelecehan seksual pun bergeser menjadi dugaan pembunuhan berencana. Satu persatu fakta terkuak. Barreskrim Mabes Polri telah menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka hilangnya nyawa Brigadir Yosua. Lantas mungkinkah ada tersangka lainnya? Mari kita bongkar. Personil Barreskrim Polri yang diperbantukan di Divisi Profesi dan Pengamanan sebagai sopir Verdi Sambo. Sementara Barada E merupakan anggota Brimob yang diperbantukan sebagai asisten pengawal pribadi Sambo. Keduanya dikabarkan terlibat baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Menurut kronologi kejadian yang disampaikan polisi Senin 11 Juli 2022, peristiwa ini bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di kediamannya. Brigadir J sempat mengancam Putri Sambo dengan menodongkan pistol hingga membuatnya berteriak. Teriakan ini direspon oleh Barada E yang dibalas dengan tembakan dari Brigadir J. Barada E pun membalas dengan turut melepaskan peluru. Brigadir J disebut memuntahkan 7 buah peluru yang semuanya tak mengenai Barada E. Sedangkan Barada E memberondong 5 peluru ke tubuh Brigadir J hingga pada akhirnya tewas. Kasus ini menjadi sorotan lantaran ditemukannya sejumlah kejanggalan. Misalnya seluruh perangkat CCTV di lokasi kejadian rusak tersambar petir. Tapi kemudian CCTV ini dikabarkan telah ditemukan. Lalu terdapat beberapa luka tak wajar di tubuh Brigadir J, seperti luka memar, luka sayat, hingga luka gores di leher, seperti bekas jeratan tali. Selanjutnya ketika jasad Brigadir J tiba di rumah duka, Jambi Sabtu 9 Juli 2022, pihak keluarga sempat dilarang untuk membuka peti jenazah. Guna mengungkap kasus ini, pihak kepolisian telah membentuk tim khusus. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga turut mengusut kasus yang menjadi dugaan pembunuhan berencana ini. Sementara itu pada Senin 18 Juli 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit telah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Menyusul penonaktifan 2 perwira lainnya, Rabu 20 Juli 2022, yakni menonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopanila Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Agustus 2022, kini Barada Eliezer telah ditahan dan menjalani pemeriksaan dengan status tersangka. Sebelum menetapkan Barada E sebagai tersangka, polisi telah memeriksa 42 orang saksi, termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli dari unsur kimia biologi forensik, metalurgi balistik forensik, IT forensik, hingga kedokteran forensik. Polisi juga telah memastikan bahwa Barada E tidak dalam situasi membela diri saat membunuh Brigadir J. Dengan demikian dia dijerat dengan pasal 338 Junto, 55 dan 56 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara pasal 55 dan 56 KUHP berbunyi seperti ini. Dilansir dari cnnindonesia.com, kabar lain datang dari tim kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati. Pihaknya melalui Sarmauli Simangunsong mendorong polisi untuk menetapkan mendiang Brigadir J sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual.
Ia mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti sudah cukup untuk menetapkan tersangka. Lebih lanjut, Sarmauli mengatakan bahwa keterangan dari korban sudah merupakan alat bukti yang sah, yang kemudian ditambah dengan keterangan ahli dan saksi lainnya. Putri Chandrawati diketahui telah memberikan keterangan pada tanggal 9, 11 hingga 21 Juli 2022. Ia juga mengatakan bahwa kasus ini telah diambil alih oleh Barreskrim dan sudah ditindaklanjuti, serta statusnya dinaikkan ke tindak penyidikan. Hal berbeda disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J, Johnson Panjaitan, yang menyatakan bahwa penetapan Baradae sebagai tersangka merupakan bukti bahwa Brigadir Yosua tak melakukan pelecehan seksual. Di sisi lain, Johnson mengungkapkan bahwa pasal yang dijatuhkan kepada Baradae menandakan adanya tersangka lain yang menyebabkan kliennya meninggal. Johnson menambahkan bahwa pihak kepolisian perlu mendalami lebih lanjut mengenai pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Namun pihaknya masih menunggu hasil pengembangan dari pihak polisi. Kadipropam nonaktif Verdi Sambo diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada hari Kamis 4 Agustus 2022. Ini merupakan pemeriksaan yang keempat kalinya. Pemeriksaan ini berlangsung selama kurang lebih 7 jam. Usai diperiksa, Verdi Sambo tidak memberikan banyak keterangan. Ia hanya menyampaikan permohonan maaf atas kasus yang menjerat dirinya bersama keluarga. Ia juga berharap agar sang istri beserta anak-anak segera pulih dari trauma. Selain itu, Jenderal Bintang 2 ini menyampaikan duka cita atas kematian Brigadir Yosua dan meminta pihak keluarga agar tetap kuat. Dalam memberikan pernyataan kepada wartawan, Verdi Sambo tertangkap sedang merasa sedih dan marah atas apa yang menimpanya. Penetapan Baradae Eliezer sebagai tersangka dalam kasus yang menewaskan Brigadir Yosua menuai reaksi dari publik melalui internet. Ajudan Irjen Verdi Sambo dianggap hanya sebagai tumbal dalam kasus ini. Menanggapi ramainya anggapan ini, Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penom Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Aziza, mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus mengusut kasus ini. Lebih lanjut, dikatakan bahwa kepolisian menangani kasus ini secara profesional dan transparan dengan metode scientific crime investigation. Apakah Baradae Eliezer adalah tumbal dari tersangka lainnya? Mari tetap ikuti perkembangan kasus ini, Bidigas.